Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Abu Hamidin Hujjatul Islami Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in qila kalau dikatakan fa'iza qallada al-usuliyu al-fuqaha'a, apabila bertaklid siapa orang yang ahli usul tapi tidak banyak hafal furu, bertaklid al-fuqaha'a kepada fuqaha. Dalam hal apa mereka bertaklid? Fima, tentang sesuatu, di dalam sesuatu. Ittafaku, yang sepakat siapa fuqaha, alaihi, atas ma, fil furu'i, di dalam masalah-masalah furu'. Wa aqarrah, dan mengakui siapa usuli, bi'annahu, dengan sesungguhnya ma, hakun, adalah hak. Pertanyaannya, haliyan akidu al-ijma'u, apakah jadi apa ijma'? Di atas diterangkan bahwa orang yang ahli usuli, yang mengetahui sumber-sumber hukum dan mengetahui cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, itu lebih berhak untuk diperhatikan pendapatnya daripada orang ahli fikih yang hanya menghafal huruf tapi tidak mampu melakukan istinbat. Pertanyaan di sini, bagaimana kalau ada orang ahli usul bertaklid kepada orang-orang yang ahli fikih menyangkut masalah furu' yang disepakati di antara fuqaha, dan usuli tersebut mengakui itu merupakan sebuah kebenaran. Apakah dengan demikian terjadi apa ijma'? Kulna, kita menjawab, na'am, iya, jadi. Li'annahu la mukhalafata, karena sesungguhnya tidak ada mukhalafah di sini, tidak ada silang pendapat. Wa qad wafaqa al-usuliyyu jumlatan, dan sungguh-sungguh mufakat siapa yang usuli secara global. Secara global usuli itu sepakat dengan fuqaha. Wa illam ya'rif at-tafsilah, meskipun dia tidak tahu akan rinciannya. Kama annal fuqaha, sebagaimana bahwa sesungguhnya fuqaha ittafaku, adalah sepakat, ala annama, atas sesungguhnya sesuatu, ajma'ah, yang sepakat, alaihi, atas ma, al-mutakallimuna, siapa orang ahli kalam, fi babil istita'ati, di dalam bab istita'ah, wal ajzi, dan ajiz, wal ajsami, dan ajsam, wal a'radi, dan a'rad, wal diddi, dan diddi, wal khilafi, dan khilaf, fahuwa sawabun, itu adalah benar. Pembicaraan tentang istita'ah dan ajiz ini terjadi di kalangan ulama mutakallimin, ya. Ulama fikih, ulama usul fikih, apalagi nahwu sharaf, tidak berbicara tentang istita'ah, ajiz, ajsam, a'rad, diddu, khilaf, ya. Ajiz ini kebalikannya istita'ah. Istita'ah itu apa? Yang membahas itu ilmu kalam. Ya. Apakah kemampuan manusia itu sebelum perbuatan, apakah ketika perbuatan itu? Demikian pula persoalan ajsam dan a'rad. Ajsam ini jamak dari jisim, a'rad ini jamak dari a'rad. Jisim ini adalah sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Sebelum menjadi jisim namanya jauhar, ya.
Jauhar itu adalah sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Kalau arad sesuatu yang tak bisa berdiri sendiri itu arad kebalikannya jauhar. Kopiah putih kopiahnya itu adalah jauhar, putihnya itu namanya arad, ya kan. Manusia itu adalah jauhar, ketawanya itu adalah arad. Jauhar-jauhar kalau disusun menjadi jisim, ini namanya jisim, tubuh, ya kan. Yang membahas itu ilmu kalam. Sekarang tentang diddu dan khilaf, apa bedanya diddu dan khilaf? Ya kan? Diddu dan khilaf. Ini masih belum nakid lagi. Merah itu kebalikannya putih. Diddu itu kan. Yang membahas itu. Orang-orang fuqaha yang tidak membahas itu sepakat bahwa apa yang disepakati oleh ulama kalam tentang hal-hal tersebut itu adalah suatu kebenaran. Fayasulu al-ijma'u bil muwafaqatil jumliyati, maka terjadilah ijma' dan dengan adanya muwafaqah, mufakat yang bersifat global, kama yasulu minal awami, sebagaimana terwujud apa ijma' dari kalangan orang-orang awam. Lianna kulla fariqin, karena sesungguhnya setiap golongan ahli nahwu, golongan ahli sarraf, golongan ahli usul, golongan ahli kalam, kal'ami adalah sama seperti orang awam, bil idhofati ilama, dikaitkan dengan sesuatu, dalam kaitannya dengan sesuatu, lam yuhassil ilmahu, di mana kullu fariqin itu tidak mewujudkan kepada ilmunya amma. Wa in hassala ilman akhara, meskipun ia menghasilkan, mewujudkan ilmu yang lain. Ada orang ahli nahwu tak tahu yang ahli nahwu tak ahli yang lain. Ada ahli kalam tak ahli yang lain. Ada ahli fikih tak ahli yang lain. Ada ahli usul tak ahli yang lain. Orang yang ahli nahwu yang tak ahli ilmu yang lain itu dipandang sebagai orang awam dibanding ilmu yang lain. Orang yang ahli fikih tapi tidak ahli di bidang yang lain, orang tersebut adalah awam di bidang yang lain. Ahli bidang fikih tapi awam di bidang matematika. Ahli di bidang matematika tapi awam di bidang fikih. Sekarang yang dibicarakan kan fikih dan usul fikih. Mas'alatun khilaful mubtadi'i hal yamna'u in iqadal ijma'i. Adapun khilafnya mubtadi, pelaku bid'ah, apakah khilafnya mubtadi ini menjadi penghalang terjadinya ijma'? Para ulama sepakat tentang suatu hukum, hanya satu atau beberapa orang yang khilaf. Ternyata yang khilaf itu adalah orang mubtadi, orang yang ahli bid'ah. Dia mujtahid tapi mubtadi, ahli bid'ah. Ya. Bid'ah di sini bukan yang seperti tahlil, ziarah kubur, bukan itu. Bid'ah yang lain seperti bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya kaum Wahhabi, itu yang dimaksud bid'ah. Kalau yang lain sepakat, hanya yang itu yang tak sepakat, yang khilaf. Apakah khilafnya orang itu menjadi penghalang terjadinya ijma'? Ini pertanyaannya.
Al-mubtadi'u adapun orang yang ahli bid'ah, idza khalafa apabila dia khilaf, tak sependapat dengan mayoritas, lam yanakid al-ijma'u dunahu, tidak terjadi apa ijma' tanpa dia, tanpa si mubtadi'. Idza lam yakfur, bila mana dia tidak kafir. Bal huwa, bahkan adapun si mubtadi' kamujtahidin fasikin, adalah seperti mujtahid fasik. Wa khilaful mujtahidi al-fasiki mu'tabarun, adapun khilafnya mujtahid yang fasik adalah mu'tabar, diperhitungkan. Ya. Artinya jikalau yang lain sepakat, hanya orang-orang itu yang kebetulan mubtadi yang tak sepakat. Apakah dengan tidak sepakatnya mubtadi itu ijma' tetap terjadi apa tidak? Tidak terjadi tanpa mereka, terkecuali kalau dengan bid'ahnya mereka jadi kafir. Karena mujtahid yang mubtadi itu ya sama saja dengan mubtadi yang fasik. Di depan ada istilah fasik muta'awwil, ya. Orang penuh dosa, katakanlah banyak dosa, tapi tidak merasa dia berdosa. Fa'inkilah, jikalau ditanyakan, jadi tanpa dia ijma' tak terjadi. Karena mubtadi hukumnya sama dengan mujtahid yang fasik. Khilafnya mujtahid yang fasik itu mu'tabar. Fa'inkilah, jikalau ditanya, la'allahu yakdzibu fi izharil khilafi, jangan-jangan atau barangkali dia mujtahid fasik itu adalah berbohong di dalam menampakkan khilaf. Wa huwa la ya'taqiduhu, sementara dia itu tidak meyakini khilaf. Jangan-jangan si mujtahid yang fasik itu pura-pura khilaf, padahal sesungguhnya sepakat. Kulna, kita menjawab, la'allahu yasduku, kalau barangkali berbohong, kan bisa saja barangkali dia adalah benar, ya kan? La'allahu yasduku. Wala budda min mukhalafatihi, min muwafaqatihi, dan mau tidak mau harus, wala buddah, dan harus, min muwafaqatihi, dari mufakatnya dia. Walam natahaqqaq muwafaqatahu, atau walau lam natahaqqaq mukhalafatahu, walaupun kita tidak meyakini akan mufakatnya dia. Kaifa, bagaimana, wa qad na'lamu, sementara kita tahu, i'tiqadul fasiki, akan keyakinannya orang fasik, biqara ini ahwalihi fi munadharatihi wastidlalatihi. Kita tahu keyakinan i'tiqadnya orang fasik dengan indikasi-indikasi hal ihwalnya di dalam munadharahnya, di dalam diskusi-diskusinya, wastidlalatihi, dan berargumentasinya. Kalau soal orang fasik kita tahu bahwa dia itu fasik. Dari mana kita tahu? Dengan indikasi-indikasi. Pada saat dia sedang bermusyawarah, berdebat, orangnya tampilannya seperti itu, ya. Wal mubtadi'u siqatun, adapun orang yang melakukan bid'ah adalah orang kepercayaan. Yuqbalu qauluhu, dapat diterima apa perkataan mubtadi'. Katakanlah orang Wahabi itu mubtadi'. Orang Wahabi itu dapat dipercaya, hanya saja alirannya aliran keras, misalnya akidahnya tak benar. Fa innahu laisa yadri annahu fasikun.
Karena sesungguhnya mubtadi itu tidak tahu bahwa dirinya itu fasik. Itu namanya fasik muta'awwil itu. Amma idza kafara bi bid'atihi, adapun apabila menjadi kafir siapa mubtadi bi bid'atihi dengan bid'ahnya, fa in dzalika, maka ketika itu la yu'tabaru khilafuhu, tidak diperhitungkan apa khilafnya. Kalau mubtadi itu gara-gara bid'ahnya dia jadi kafir, maka ketika itu khilafnya tidak mu'tabar, biar dia khilaf. Akan tetapi ijma' tetap jalan terus. Ya. Tetap ijma' telah terjadi meskipun dia tak sepakat, karena dia adalah mubtadi yang gara-gara bid'ahnya dia menjadi kafir. Seperti apa orang yang bid'ahnya jadi kafir? Misalnya meyakini Allah Ta'ala ada di selatan tadi. Wa in kana yusalli ilal kiblati, meskipun ada dia itu salat menghadap kiblat. Wa ya'taqidu nafsahu musliman, dan meskipun dia meyakini dirinya seorang muslim. Di annal ummata laisat ibaratan 'anil musallina ilal kiblati, karena sesungguhnya umat itu bukanlah berarti orang-orang yang sholat menghadap kiblat. Bal 'anil mu'minina, melainkan umat itu adalah ungkapan tentang orang-orang mukmin. Ijma' itu kan kesepakatan umat Muhammad. Umat Muhammad itu ya bukan hanya orang-orang yang sholat, akan tetapi yang dimaksud orang-orang mukmin. Wa huwa kafirun, sedangkan dia adalah orang kafir. Jadi ada orang mubtadi itu alim mujtahid ya. Akan tetapi dengan bid'ahnya dia jadi kafir, maka khilafnya tidak mu'tabar. Wa in kana la yadri annahu kafirun, meskipun dia tidak tahu bahwa dirinya itu kafir. Naam, betul begitu, tapi lau qala bitasbih wa tajsim, jikalau dia mengatakan tasbih dan tajsim, yakni jikalau dia berakidah tasbih dan tajsim. Ini yang dimaksud berakidah tasbih dan tajsim. Berakidah tasbih artinya dia punya keyakinan Allah sama dengan makhluknya. Berakidah tajsim artinya dia punya keyakinan itu Allah itu jisim, ya kan? Kalau orang yang mengatakan Allah Ta'ala berada di atas langit, apa itu tajsim itu? Apa itu tasbih? Betul, akan tetapi jikalau si mubtadi itu punya keyakinan tasbih dan tajsim, wa kaffarnahu, dan kita mengkafirkan dia dengan itu, atau langsung dikembalikan kepada tasbih dan tajsim, bagaimana kalau dia itu punya keyakinan tasbih dan tajsim, dan menurut kita orang itu jadi kafir dengan itu, fala yustadallu ala butlani madhabihi, maka tidak dapat dijadikan dalil atas tak benarnya madhabnya dia bi ijma'i mukhalifihi, dengan kesepakatan orang-orang yang tak sependapat dengan dia, tidak bisa dijadikan dalil ala butlani tajsimi, atas batalnya tajsim. Kalau seseorang punya keyakinan tasbih dan tajsim, dan menurut kita tasbih dan tajsim itu merupakan suatu kekufuran, apakah karena orang-orang sepakat bahwa tajsim itu keliru,
maka kemudian mazhabnya itu dianggap keliru juga. Di sini dikatakan ijma'nya para ulama bahwa tajassim itu salah, tidak bisa dijadikan dalil bahwa mazhabnya dia itu salah. Fala yustadallu ala butlani madhabihi bi ijma'i mukhalifihi ala butlani tajassimi. Tak bisa dijadikan dalil atas batalnya madhabnya dia, ya, dengan ijma'nya orang-orang yang tak sepakat bahwa tajassim itu salah. Ijma'nya para ulama bahwa tajassim itu keliru tidak bisa dijadikan dasar bahwa madhabnya dia yang mukhalif itu salah. Masirun ila annahum kullul ummati dunaha, dengan menjadikan bahwa mereka adalah keseluruhan umat tanpa dia. Ijma' itu kan kesepakatan kullul ummah, ya. Kalau dia itu khilaf, apakah bisa dianggap bahwa yang sepakat itu kullul ummah? Tergantung. Kalau dia itu dianggap kafir sehingga khilafnya tidak mu'tabar, maka yang sepakat bisa dianggap kullul ummah. Akan tetapi kalau yang tak sependapat itu adalah tidak dihukumi kafir, berarti khilafnya dia tetap mu'tabar. Dengan demikian yang sepakat tidak dianggap sebagai kullul ummah. Lianna kaunahum kullal ummati, karena bahwa mereka adalah keseluruhan umat. Lianna kaunahum, karena sesungguhnya adanya mereka adalah kullal ummah, mauqufun ala ikhraji hadza minal ummati, itu menunggu atas mengeluarkan orang yang ini dari umat. Mereka itu dipandang sebagai kullul ummah apa tidak? Untuk mengatakan mereka itu adalah kullul ummah memerlukan untuk mengeluarkan orang ini dari umat. Kalau yang khilaf ini sudah dianggap sudah bukan umat, maka mereka yang sepakat dianggap kullul ummah, ya kan? Untuk mengatakan bahwa mereka itu adalah kullul ummah, menunggu keputusan bahwa orang yang ini bukan umat. Wal ikhraju minal ummati mauqufun ala dalil takfir. Adapun mengeluarkan dia dari umat itu menunggu atas dalil takfir. Untuk mengeluarkan yang khilaf ini dari umat menunggu dalil yang mengkafirkan dia. Apa dasar bahwa dia itu kafir, gitu kan? Kita mengatakan dia itu bukan bagian dari umat karena dia itu kafir. Pertanyaannya, apa dasarnya bahwa dia itu kafir? Untuk mengeluarkan dia dari umat harus ada dalil yang menunjukkan dia itu kafir. Fala yajuzu ayyakuna dalilu takfirihi, maka tidak boleh ada apa dalil takfirnya dia, adalah sesuatu huwa yang adapun mauqufun ala takfirihi, itu bergantung atas kafirnya dia. Fala yajuzu, maka tidak boleh ayyakuna dalilu takfirihi, apa dalil kafirnya dia adalah sesuatu yang adapun sesuatu itu menunggu atas kekafirannya dia. Oh, ini ibaratnya luar biasa nih. Dia itu kafir
yang dijadikan dasar bahwa dia kafir itu adalah ijma. Padahal untuk terjadi ijma menunggu keputusan dia itu kafir. Ya kan? Tidak boleh dalil yang menunjukkan dia kafir itu adalah sesuatu yang menunggu untuk menyatakan dia itu kafir. Dia itu kafir. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ijma. Agar supaya terjadi ijma kan harus kesepakatan seluruh umat. Sementara orang yang dinyatakan kafir ini masih bagian dari umat. Kan tak bisa. Terkecuali dia itu sudah diputuskan bukan umat. Ya kan? Ya. Ijma adalah kesepakatan seluruh umat, ya kan. Tidak terwujud apa ijma kalau masih ada yang khilaf. Terkecuali yang khilaf itu diputuskan orang kafir sehingga tidak masuk golongan umat. Apa dasarnya bahwa dia kafir? Dasarnya adalah ijma. Yang mana untuk menyatakan ijma masih memerlukan menunggu keputusan dia itu kafir. Itu kan muter. Fa yu'addi ila isbatis syai'i bi nafsihi, maka mengantarkan, menyebabkan, menetapkan sesuatu dengan dirinya sendiri. Menetapkan sesuatu dengan dirinya sendiri. Ini perlu direnung. Na'am wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.